Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak, mudah-mudahan Allah jadikan anaknya soleh dan solehah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan cepat Allah beri anak. Balik dari situ hamil langsung. Yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya utang, mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang utangnya. Tandaan diaminkan. Yang amin berarti dah berniat dah anak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, apa kabar semuanya, sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karomat. Amma ba'du. Oh, ramai yang baru nak datang. Berarti lebih jauh rumahnya dari saya. Saya harus nyebrang sungai melewati lembah baru nyampe ke situ. Yang sami-sami kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang pertama, kepala desa Dungun Laut. Dulu berarti singkatannya Dungun Laut itu dulu. Kepala desa Dungun Laut. Kemudian yang saya muliakan bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang teristimewa tuan rumah yang undang saya, namanya Pak Haji. Mana namanya? Nampak Pak Haji Bahri. Orang ditutupiklah kursi. Itu memang disiapkan kursi kah? Untuk saya? Berarti kalak saya bawa balik tuh. Saya tanya untuk saya kayaknya saya hauk je. Tanggal 14 Februari yang lalu ramai orang berebut kursi. Sampai habis duit ratusan juta cuman nak dapatkan sikit kursi. Saya alhamdulillah ceramah bantar dah dapat kursi 2 IG. Jadi saya tuh sebenarnya bagusnya duduk atau diri ceramahnya? Ibu-ibu memang suka yang berdiri, jadi diri saya. Bapak-bapak suka duduk ya diri? Kalau saya duduk takut banyak yang tak nampak muka saya yang ganteng tuh. Jadi saya diri aja. Dan apa-apa saya diri karena ceramahnya daan lama. Saya insya Allah kalau sampai jam 2 lah sedang. Kuat ke ibu kalau sampai jam 2 kuat ke? Saya yang daan kuat maksudnya. Pak Haji Bahri dan kawan-kawan yang akan berangkat haji, mudah-mudahan, dan ibu hajah, calon hajah, mudah-mudahan Allah jadikan nanti haji hajahnya mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Ada pantun lah dulu untuk Pak Haji Bahri itu Mau kan dengar pantunnya? Soalnya tadi ada yang berpantun. Tradisi orang Melayu memang pantunnya harus dibalas. Baru orang Melayu. Hari raya makan ketupat. Cakep Yang kompak lah, cakep
Hari raya makan ketupat. Ketupat dibawa ke tanah Humi. Pak Haji Bahri itu ya tanggal 25 baru berangkat. Tapi makanannya dah banyak buah kurmi. Sebenarnya dia dah pagi ke belum ke. Sigi agi pantonnya. Anak raja memakai batik. Kurang kompak. Anak raja memakai batik. Batik dipakai di Kampung Ngulu. Saya lihat pagi hari itu ibu sumenya itu cantik-cantik. Tapi ia 40 tahun yang lalu. Itu dah ngerenot, ngeridat, ngerintil, ngerisut. Mudah-mudahan tetap jadi istri yang solehah. Amin. Mohon maaf daan bisa saya sebutkan semuanya pangkat dan jabatannya. Walaupun daan saya sebutkan, insya Allah kita semuanya yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sigi agilah pantun untuk pembawa acara. Nanam selasih tapi intare. Selasihnya dari Surabaya. Terima kasih kepada pembawa acara yang mukanya lebih ganteng dari ini aki saya. Yang penting pokoknya dibalas. Tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kita bisa datang ke tempat itu, bisa melangkahkan kaki memenuhi undangan Pak Haji Bahri itu tidak lain dan tidak bukan karena kita diberikan sampat dan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan pagi saruan, pagi sembahyang Jumat pun Pak, itu karena kita ditolong oleh Allah. Karena banyak orang yang daan ditolong oleh Allah, daan bisa dia sembahyang. Diberi sakit dah daan bisa dia sembahyang. Nah, yang akan berangkat haji, yang paling diperlukan nanti adalah sehat. Karena kalau dah sakit, maka seluruh rangkaian ibadahnya akan terkendala. Dah daan ke masjid, nanti tawaf dah harus pakai dorong, wukuf di Arafah dah harus dibawa pakai ambulan, maka akan mengalami kesulitan. Maka kita doakan seluruh jamaah kita, jamaah haji kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ke tapi mendoakan jamaah tu harus mau, karena kata Nabi, ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka turun malaikat mengaminkan doa kita. Amin walaka misluh. Kabulkanlah doa orang ini ya Allah, kau dapat yang sama dari yang kau doakan. Kalau ada kawan kita pagi haji, doakan. Kata malaikat, kau dapat yang sama nanti dari yang kau doakan. Kalau kawan kita malioto baru, gimana Bu? Doakan. Mudah-mudahan kita dapat oto baru juga. Kawan bangun rumah baru, gimana Pak? Doakan. Mudah-mudahan kita dapat rumah baru juga. Kawan balah kanan rumah bebini baru. Bagaimana? Doakan. Mudah-mudahan Allah tambah keberkahan rumah tangganya. Jadi banyak orang salah ngartikan bertambah. Katanya kalau bertambahnya dari 1 jadi 2, 2-nya jadi 3. Dan selalu gaya sebenarnya. Yang dimaksud adalah bertambah keberkahannya walaupun jumlahnya sama. Jadi misalkan saya doakan mudah-mudahan yang tadi yang bininya baru supaya bini baru tuh bukan gitu maksudnya. Contohnya gitu aja lah. Bu, Ibu, kedengaran suara saya? Betul kedengaran? Nah, coba saya tes dulu, saya nak ngetes mikrofon tuh. Kedengaran enggak suara saya sebenarnya?
Coba jawab ibu, setuju ke daan lakinya kawin lagi? Bapak-bapak setuju ke kalau kawin lagi? Usah nak marah, saya yuk ngetes mikrofon. Kalau nyaring jawabannya berarti kedengaran. Kan jak gaya nak. Saya memang gaya, saya khawatir kalau mikrofon tuh Saya khawatir kalau mikrofon tidak jelas suaranya ya. Makanya saya suka tes dulu. Biasanya saya tes munaramai orang ya, saya tes di ujung dulu ya. Ibu-ibu yang di ujung kedengaran kedaannya saya. Daan jinya. Berarti kejangaran. Loh, kan nyaut dia ini. Mundaan nyaut berarti baru daan kedengaran. Bapak yang di ujung sinun kedengaran, daan. Berarti kedengaran. Makanya saya tes. Jadi jelas suara saya itu Bu. Jadi kita doakan Pak Haji Bahri dan kawan-kawan supaya nanti kita dapat berangkat haji juga insyaallah. Ada orang gajinya 4 juta, Bu. Berapa gajinya, Bu? 4 juta. Ada tetangganya gajinya 10 juta. Berapa juta gaji tetangganya, Pak? 10 juta. Tapi yang gaji 4 juta tuh anaknya laka kuliah. Anak yatim disantuninya. Ada dia nyumbang bangun masjid. Laka dia umrah dah 2 kali. Sementara yang gaji 10 juta, Pak, sehari 2 hari seminggu dah habis. Kenapa? Anak kanak candu narkoba, laki selingkuh. Itu yang saya omongkan yang di Sinun, jauh Sinun, di Dungun Laut sean. Jadi itulah tadi makna berkah. 4 juta tang rupiah cukup tolen. Sedangkan yang 10 juta habis saja ajak dan terase. Nah sekarang Bapak Ibu saya tanya, pilih gaji 4 juta atau 10 juta? 4 juta. Salah jawabannya. Coba saya ulangi pertanyaannya. Ibu pilih gaji 4 juta berkah atau 10 juta ndaan berkah? 4 juta berkah. Salah lagi. Yang betul 10 juta berkah. Pak Ustadz sih an pilihan dia. Engkati ku dah aku yang ceramah. Nah, jadi karap-karap mendoakan kebaikan untuk orang. Kata para ulama, ketika kita mendoakan orang lain, maka doa itu lebih cepat terkabul untuk yang mendoakan dibandingkan orang. Karena ketika kita mendoakan orang lain, itu ibaratkan kita melemparkan bola basket ke dinding, maka pantulannya lebih kuat ke kita. Makanya usah nak suka mendoakan keburukan untuk orang. Kalau kita doakan orang keburukan, maka lebih cepat terkabul dulu untuk kita. Ya Allah, mudah-mudahan dia mati karena stroke. Kata malaikat, amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini ya Allah, kau dolok dapat dari yang kau doakan. Dia belum sakit, kita dolok dah mati. Coba sekarang Bapak Ibu saya tanya, boleh ndak mendoakan keburukan untuk orang? Boleh ndak? Jawab aja, dan saya hukum dan. Boleh ndak kira-kira mendoakan keburukan untuk orang? Boleh. Selama, nih syaratnya, ada syaratnya. Bapak Ibu pernah kena zolimi, entah kena fitnah ke, entah kena curi barangnya, kan zolimnya. Boleh kita doakan keburukan untuk dia selama doa ia seimbang dengan keburukannya, seimbang, setimpal. Misal helm kita dicurinya, maka boleh kita doakan, ya Allah mudah-mudahan helmnya kena curi juga. Boleh.
Tapi daan boleh lebih. Kalau lebih kita doakannya, maka doanya balik lagi ke kita. Ya Allah, mudah-mudahan helmnya hilang, motornya hilang, anaknya hilang, bininya hilang. Lebih ye balik lagi ke kita. Kenapa? Orang yang terzolimi doanya makbul. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Makanya hati-hati menzolimi orang, doanya makbul, Bu. Bu? Bu? Masih hidup? Kalau kita zolim dengan orang, maka ketika dia berdoa, hati-hati. Kita suah ngine orang, nyakiti hati orang, gosipkan orang. Itu kan menzolimi namanya. Hati-hati, sekali diangkatnya tangannya, hancur hidup kita, selesai. Kenapa? Doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi saya kalau dizolimi orang, daan nak saya pakai doa untuk dia, daan saya gunakan untuk malas, tapi saya gunakan untuk saya. Mumpung ada yang makbul, itulah kesempatannya untuk berdoa. Apa doa yang Ustaz paling harapkan? Daan banyak sebenarnya. Saya nak minta izin dengan bini saya. Ceritanya Pak, minggu lalu tuh ceritanya, bini saya mimpi saya nikah lagi. Dia kan jak mimpi Pak. Lalu lakak sembahyang ngisi, ceritalah dia dengan saya. Bang, sakit hati adik bang. Apa dia? Semari we nyelakak bangun tidur meleleh haik mati. Wah, apa we saya? Adik mimpi abang nikah lagi. Senyum saya, menjadi kenyataan gimana nya saya? Diizinkan kendaan? Izinkan ini. Jadi Pak, diizinkannya saya nikah lagi. Tapi ada 3 syaratnya kata dia. Wah, 3 syaratnya apa ya? Pertama, didik adik supaya jadi bini yang sabar. Oh, bisanya saya insya-Allah. Yang kedua, abang harus bisa berlaku adil. Oh, insya-Allah bisa. Yang ketiga, langkahi dolok mayatku. Jadilah ini saya. Karap-karap mendoakan kebaikan untuk orang, maka inilah yang diajarkan oleh Nabi. Apa lagi Pak Bahri itu udah ngundang kita. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepadamu kata Nabi, fakafiuhu, maka balaslah. Fa illam yastati fadhu lahu, tapi kalau kalian tidak bisa membalas kebaikannya, fad'u lahu, doakan saja untuk kebaikannya. 1, diundang Pak Haji Bahri. 2, kalak kita diberinya makan. Beri makan kan Pak Haji? Awas si an. Jadi kami doakan tuh. Bari orang makan, maka pahalanya itu besar. Pahala mari orang makannya besar, Bu. Makanya ibu-ibu yang tukang masak besar pahalanya. Apa lagi kalau yang diberi makannya ustad? Tak percaya dia. Kan ibu masak kayak kami makan. Makanan ini kan jadi tenaga. Tenaga ye kami pakai sembahyang. Kami pakai ngaji, kami pakai silaturahmi. Apalagi ustad dipakainya ceramah. Maka kata Nabi, yang tukang beri makan mendapatkan pahala yang sama, ditambah sejumlah orang yang diberinya makan. Makanya karap-karap mari orang makan. Malah kata Nabi ini pesan untuk ibu-ibu, ada hadisnya. Kata Nabi, iza tobakhta, kalau kalian masak, yang suka masak bapak ke ibu? Ibu. Iza tobakhta, kalau kalian masak kata Nabi, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya bagi dengan tetangga. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak dengarkan ceramah Pak Ustadz, kami kena beri kuah tolen. Isinya sian ke Bu, kapak kami nyarinya. Ya, kalau sian daging sapi kan ada daging ayam. Daging ayam sian ada telur ayam.
Talur ayam si an ada talur pirik. Talur pirik si an ada talur cacak. Tapi talur cacak usah, iya haram. Make dibari makan. Memberi makan orang yang rajin sholat, Pak Labai, Pak Haji, Ustadz, make dapat pahala yang sama dari seluruh ibadahnya, karena dia makai tenaga dari orang yang beri makan tadi ya. Itu manilah kadang-kadang nak dapat pahala besar. Makanan dah nak basi, baru berikan ke orang. Nong ambil nong kuih dalam kulkas ya, berikan ke Pak Ustadz daripada basi. Nah, dah nak basi baru ingat kan Ustadz. Padahal kata Nabi, kalau kau nak sedekah, nak berinfak, berikanlah yang terbaik. Jangan sampai kau sendiri pun tak mau nak makannya, baru nak diberikan. Makanya berbuat itu segala sesuatunya harus lillahi ta'ala. Doakan kebaikan. Makanya kita sebenarnya mendoakan kebaikan untuk Pak Haji Bahri dan kawan-kawan yang akan berangkat haji tahun ini 2024. Itu mudah-mudahan yang belum haji nanti tahun depan dipanggil oleh Allah. Dipanggil ke Makkah maksudnya ya. Bukan dipanggil ke rahmatullah. Tapi boleh jadi ya betul juga. Karena kita kan mudah cerita mati itu sian yang tahu juga kita. Banyak orang meninggal pagi haji itu banyak. Makanya kalau jamaah Indonesia, saya pribadi setiap kali bawa jamaah umroh, kan 3 bulan sekali saya bawa jamaah umroh. Saya pesan dengan bini saya, Dek, kalau aku mati di Makkah, usah nak kau minta antar aku balik tak kuburkan di Sambas. Biarkan aku dikuburkan di Sinun. Kau tetap di situ dan dah kuizinkan kalau kau nak belaki, agik belakilah. Dah saya izinkan. Apa kata dia? Oh, jadi mun abang mati dulu, adik boleh nikah agik? Bolehnya saya. Mun adik yang mati dulu mana bang? Kata. Abang kawin agik ke daan? Nantilah kupikirkannya sini. Karena berat pertimbangannya. Kalau bini dah meninggal, biasanya orang dungun laut tuh kawin lagi ke biasanya Pak. Hah? Kawin lagi. Yang laki tuh kawin lagi ke biasanya. Daan semenye orang laki gaya. Nah, mati bininya, kawin lagi orang laki, daan semenye orang laki gaya. Cuman rate-rate gaya. Tapi daan semenye. Coba lihat Pak SBY, kenal ke Bu dengan SBY? Pak SBY kenal kenalan? Di mana kita kenalan nih? Ya bukan kenal ya, tahu namanya. Pak SBY dah lama bininya meninggal, dah anda kawin lagi. Presiden Pak Habibie, BJ Habibie, dah lama istrinya Ainun meninggal, ndak dia kawin lagi. Ya tergantung orangnya. Yang bangsa-bangsa salap kawin lagi biasa. Tapi terus terang, andailah itu ya beandai-andai na'udzubillah. Ini saya pesan untuk yang mungkin ayahnya masih ada, umaknya dah meninggal. Tiba-tiba ayahnya ngomong, "Nong, ayah tuh asli nak nikah lagi." Umaknya dah meninggal misalkan. Maka kalau saya sebagai anaknya, izinkan. Gimana Bu? Misalkan ada ayahnya nak nikah lagi, umak dah meninggal. Ayah saya nak nikah lagi katanya. Gimana jawabannya? Izinkan. Oh, dia nak melampiaskan nafsu? Bukan. Dia nak nyari kawan cerita. Cerita dengan anak, dak nyambung. Apa lagi cerita biak muda, orang tua ndak nyambung. Makanya kalau orang tua nak nikah lagi, mun saya lah tetap dah saya izinkan. Kenapa? Kerjaan bisa pensiun. Kepala desa bisa pensiun. Tapi yang satu ini tidak bisa pensiun. Senginyan Bu. Kalau mohon maaf, kalau orang bini, orang perempuan itu dia umur 50 tahun dah hutas. Tapi orang laki seumur hidup dia tetap aktif. Makanya dia tidak bisa pensiun. Apa dibayangkannya kalau
Kenapa bisa begitu Pak Ustadz? Memang dah Allah yang nyiptakannya, ngaturnya. Walaupun dah tua 70, 80 umurnya, tetap masih aktif yang sigit ya. Kan bisa dia pensiun. Jangan sampai anak egois. Ayah nak nikah lagi, umur dah tua bentar lagi mati ayah we. Ya anak ayah tu dah sukses semuanya. Ayah nak terbang ke mana? Kami siapkan tiketnya. Nak terbang ke Singapura, kami siapkan. Nak terbang ke Amerika, kami siapkan. Nak terbang ke Turki ke, kami siapkan. Nya ayah aku terbang kita siapkan. Aku hinggap on tak siapkan. Kapak yo terbang toleng. Harus ada tempat hinggap. Paham ke tapi maksud saya Pak? Alhamdulillah dah paham semuanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ya katanya dah paham. Si anaknya nak dipahamkan. Nah, jadi itu poin pertama, kehadiran kita di sini adalah mendoakan. Aku daan bisa nak doakan Pak Haji Bahri itu Pak Ustaz. Ngapa dia tangdaan bisa nak mendoakannya? Dolok WKPT sami-sami. Sekolah sami-sami. Tiba-tiba Pak Ustaz dia nikah. Kami nikah pun Pak Ustaz nak jauh tanggalnya. Dia Pak Ustaz nikahnya itu tang cepat inyan dah dapat anak. Aku 10 tahun nikah nak dapat anak masih. Oh berarti hatinya dengki. Kita kalau daan suke melihat orang dapat kebaikan, berarti ya dengki. Aku daan bisa doakan dia Pak Ustaz. Ngapa dia? Bininya tang cantik Pak Ustaz. Melihat bininya hasil nitik air liur. Melihat biniku tang nitik air mati. Hasad tu namanya. Itu namanya hasad. Hasad tu bahasa Arab dengki. Ada ayatnya, wa min syarri hasidin iza hasad. Nama sifatnya hasad, orang yang kena penyakit hasad namanya hasidin. Ada ke Pak Hasidin situ? Mudah-mudahan si an ya. Muna adalah nama orang hasidin berarti tukang dengki. Makanya ibu-ibu tuh ya Bu. Ibu. Hati-hati bari anak nami. Usah nak asal bahasa Arab bari. Siapa nama anakmu? Kiau. Tentang kiau. Ku ambil dari Al-Quran kata dia. Mana ayatnya? Malikiyau. Daan boleh kiau jadi potong ayatnya namanya. Oh nama anaknya siapa? Nama anaknya Khomar. Lo kok Khomar artinya arak. Carilah yang bagus-bagus. Bahri. Bahri artinya laut. Akhirnya basak tolen dia. Basak banyak duitnya. Orang banyak duit kan ya basak. Coba mun orang yang sikit duit karing, nah, kan gitu. Karing kantongnya. Mudah-mudahan itulah karena beliau banyak duit lah dibuatnya acara itu. Dah Pak Haji lagi banyak duitnya. Nah kalau banyak duit nanti bolehlah kita minta juga. Diundang lagi penceramahnya Ustadz Hatoli. Bukan senang nak ngundang saya. Ngundangnya senang, cuman karena waktu jadwal tuh ya yang terlalu banyak. Itu ya dah resiko jadi ustadz terkenal. Perasaan saya aja. Iya berarti yang dan suke dengki. Dan suke. Orang dengki kan ya prinsipnya sederhana orang dengki. Karohatun nikmah alal mun'ami alai. Daan suke orang lain dapat nikmat. Orang dengki. Rumusnya SMS. Ya orang dengki ya. SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Mun kawan meli motor dia domom. Kawan meli tanah masuk rumah sakit. Kawan nak pagi haji mati dia. Sebaliknya dia juga, mun kawan dapat musibah dia suke. Tetangganya mati, syukur dah lama ya dia berdoakan tanggaan mati-mati dia. Baru hari itu Allah kabul. Orang dengki. Harusnya kalau orang suke kita ikut suke. Orang susah
kita ikut susah. Ada orang meninggal, susah kita datang, kita bertakziah. Nah, itu Bapak Ibu yang datang ke situ suke ke daan dengan Pak Bahri nak pagi haji. Berarti itu asli orang beriman semuanya. Mun ada yang daan suke, dua kemungkinan. Pertama daan beriman, kedua suah naksir bininya. Yang pertama. Dah lakak ke yang pertama dahi? Tadi saya mulai jam 9.35. Insyaallah lakak jam 10.35. Saya ceramah di mana-mana 1 jam. Tetap sesuai dengan air minum yang kena berikan. Biasanya sih yang botol 600 ml. Itu cuman berapa itu? 240. Berarti 24 menit dah habis waktunya. Di baliknya agiklah segar, dua kaleng. Yang ada badaknya. Dah iklan lagi kan. Apollo pun ada yo. Ingat saya dengan film Dragon Ball G kacik dulu. Tiap kali hari Minggu nonton film Goku, Pak. Iya di iklannya ya, Apollo. Masya Allah. Jadi Pak Haji Bahri dah mengingatkan saya zaman G kacik. Luar biasa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tuh tang banyak berkipas bola itu panas ke? Oh panas itu daan sajuk. Mana dah anak sajuk kipasnya agak 4 gigi 4 sisi lalu kipas. Apa yang kepanasan di dunia insya Allah di akhirat sajuk deh. Yang sajuk di dunia sajuk. Insya Allah lebih sajuk di akhirat. Mudah suka berarti dangki. Itu poin yang pertama. Yang kedua, untuk yang pagi haji nih atau yang nak berangkat lah. Sebenarnya pagi haji itu gampang, Pak, Bu. Yang belum haji ramai ke Mas itu? Ramai. Bapak-bapak yang belum haji masih ramai? Rumus pagi haji paling gampang 3D. Iya nak rumusnya. Kalau Bapak lakukan 3D itu saya jamin pasti berangkat. 3D. Dah tahu ke belum? Ibu-ibu dah tahu ke belum? Belum. Memang belum ku balik tahu. 3D. D yang pertama doa. Harus berdoa. Ya Allah, secara nak pagi haji, undanglah saya ke Baitullah ya Allah. Jadi minta undang dengan Allah. Minta undang dengan Allah. Jangan ngomong tak mungkin saya pagi haji Pak Ustadz, karena makan sehari-hari pun lalah. Bu, Ibu, Ibu, Bapak. Oh iya. Haji ini undangan resmi dari Allah. Kalau dah Allah yang ngundang, ada tolen caranya. Allah daan ngundang orang yang mampu nak, bukan orang yang mampu yang Allah undang. Kenapa? Berapa banyak orang kaya daan sampai ke Makkah? Betul? Jadi siapa yang Allah undang? Yang Allah undang bukan orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang diundangnya. Kalau dah Allah ngundang kita, pasti ada tolen caranya. Ada orang pagi BKMT, Bu, ditabrak oto. Yang nabrak bertanggung jawab, dibawa ke rumah sakit. Begitu si ibu sadar, yang nabrak langsung minta maaf. Bu Haji, saya minta maaf dah nabrak ibu. Maafkan saya. Tolong saya nak laporkan ke polisi. Seluruh biaya pengobatan rumah sakit kalau saya yang nanggungnya. Tapi tolong Bu Haji, usah nak laporkan saya ke polisi. Kata si ibu, Pak, usah nak panggil saya Bu Haji. Kenapa di? Aku belum haji. Belum haji? Belum. Tapi mau maafkan saya. Mau. Dah, ibu ku daftarkan berangkat haji. Jadi dia pagi haji gara-gara karena tabrak. Nah, bapak ibu yang belum haji, jalan aspal tak jauh. Nah, tang lewat-lewat aja dah saya. Insya Allah yakin saya dah lagi masuk rumah sakit, masuk kubur langsung.
Ada tolen caranya yang kita tidak pernah menduga sama sekali. Ada yang pertama namanya doa, minta undang. Gimana supaya diundang oleh Allah? Bu, ibu, ibu kan suka belanja, belanja suka keadaan. Oh, saya mau pagi ke pasar, bini saya gandeng belanja. Saya pegang tangannya dan saya lapas-lapas. Kenapa? Mun saya lapaskan, habis dia belanja. Dan sahan saya ngan tunjuknya, ya bagus bang, ya bagus bang. Jadi saya peganglah tunjuknya ya. Saya pegang tunjuknya, mulutnya nunjuk, ya bagus bang. Orang perempuan nunjuk pakai mulut. Ibu kalau belanja beli sayur, ke pedagang-pedagang kacik gaya bu, usah nak nawar munoh. Nawar boleh, tapi usah nak nawar munoh. Apa lagi pedagang kacik. Ibu ya kadang-kadang mohon maaf, mun belanja di Alfamart, Indomaret berani kenawar. Malah bangga seakan-akan gaya bisa belanja dengan harga yang mahal. Tapi dengan pedagang kacik nawar rupanya nawar munoh. Sekilo berapa timunnya wan? 8.000, 3.000 ih. Bagus ambil ladi cucuk parutnya. Biar isuk dan jualan lagi. Saya melihat pedagang kacik, dia daan nyari kaya pak. Iya pedagang kacik daan nyari kaya. Dia cuma nak bertahan hidup. Mungkin ada cucunya sakit, mungkin ada anaknya yang masih nunggak SPP nak bayar sekolah. Iya yang harus kita pikirkan. Ya 1.000, 2.000 tang lebihkan dah sewe. Malah bu, ibu, sana pura-pura bakak bu. Bila perlu labihkan duitnya. Iya di yang membuat orang jualan jadi mendoakan kita. Betul. Mun kita belanja berapa harga timunnya? 8.000. Yo, 10.000 atau 20.000 sana sunsung bu untuk nambah-nambah we. Yakinlah sebelum ibu kalih dari sie daan time dia mendoakan bapak ibu. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar, mudah-mudahan anaknya soleh, mudah-mudahan kalau pagi haji bu iya di mungkin doa yang terkabul sehingga kita diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ke bu? Jadi gimana kalau belanja dengan pedagang kacik, nawar atau usah? Usahakan. Kata guru saya, nih guru saya. Tidak nawar kepada pedagang kacik adalah sedekah yang tersembunyi. Tidak nawar kepada pedagang kacik adalah sedekah yang tersembunyi. Dibandingkan kita mari orang 2.000 pak sedekah, bisa tersinggung orang. Yo 2.000 aku mari kau, bisa tersinggung orang. Tapi kalau dia jualan, walaupun cuma untungnya 500, 1.000, habis jualannya, bahagia hatinya. Maka ia lebih agak bernilai sedekah. Jadi belanja sebenarnya ya, secara tidak langsung kita nulung orang. Khususnya pedagang kacik, dia bukan nyari kaya, tapi hanya untuk sekedar bertahan hidup. Jadi untuk mendoakan, dapat doa kita dari orang, berbuat baik sekacik apapun, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya tanya, saya nak ngetesnya loh, bu, ibu. Bapak, la ilaha illallah. Saya tahu ya kita belum makan semuanya tuh ya, sampai lapar. Memang agak payah nyeramahin orang lapar. Dak nangkap ilok kayak. Saya nak ngajak bapak mikir, ibu juga. Ada pedagang limau. Pedagang apa bu? Limau. Harga limau sekilo 15.000. Datang pedagang pertama. Pedagang pertama datang. Pak, berapa limaunya sekilo? 15.000. Mahal inyan. Di kami si an limau sekilo 15.000. Ya gimana lah, kami jual situ 15.000. Si an untungnya mun kami jual 10.000. Nah, berapa modal bapak? Modal kami 10.000. Ada 10.000 aja. Oh lah, kata dia, malas aku nak berdebat. Nah, ya 10.000 sekilo. Pedagang pertama. Datang pedagang pembeli kedua. Pembeli kedua datang. Berapa limaunya sekilo pak?
15.000. Oh, ambilkanlah sekilo, bayar 15.000, daan nawar. Datang pembeli ketiga, berapa limaunya sekilo? 15.000. Oh, dikeluarkannya duit 20.000. Pak, 20.000, usah nak nyunsung, ambil aja sisanya 5.000 untuk nambah-nambah. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, dari 3 macam pembeli itu, kira-kira mana yang disukai oleh Allah? 1, 2, 3? 3. Dari 3 macam pembeli itu, kira-kira mana yang didoakan oleh penjual? 1, 2, 3? Dari 3 macam pembeli itu, mana yang didoakan oleh penjual? 1, 2, 3? Tapi inti pertanyaannya bukan ye. Inti pertanyaannya adalah Bapak Ibu nomor berapa? Nomor 2. Asli palik. Sedekah. Belajarkan, biasakan sedekah. Kita cari yang terbaik di hadapan Allah. Sekarang ibu saya tanya, ibu pilih yang si an pahalanya atau ada pahalanya? Ah, sedekah ya ada pahalanya, tapi kita milih yang daan berpahala. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk pasan yang kedua ini, niat tadi pertama nak pagi haji D doa. D yang kedua duit. Yang D yang ketiga daftar. Doa, duit, daftar. Berdoa tolen daan berduit. Anjak bisa nak pagi haji. Duit tolen daan daftar. Ndak anjak bagi. Jadi rumusnya 3D nang. Doa itulah yang mendatangkan duit sambil berusaha. Apa aja usahakan. Dulu ada orang kawan saya Pak, dia cuman bekabon cabai. Dah pagi haji, dah delakak dah pagi haji. Bekabon cabai naang. Ngapa dek? Kabon-kabonnya dijualnya. Balik dari haji si anak kabonnya. Barang ya usaha. Kalau kami dulu di Galing tahun 2000, saya kan orang Galing asli, lahir pun di Galing. Itu tahun 2000, 2001 orang dulu banyak nanam lade. Jadi banyak Pak Haji dari Galingnya Pak Haji lade. Mun dari Jawa itu Pak Haji apa yang banyak? Pak Haji nage ke? Kelapa. Ah, itulah namanya usaha. Jadi dah diniatkan dari awal. Aku tuh nanam kelapa 1 hektar, ku bagi 2, setengah untuk makan anak bini, setengah hektar untuk daftar pagi haji. Nyucukkan kelapa pun niatnya nak pagi haji, pagi haji, pagi haji, pagi haji. Insya Allah paginya. Tapi mu niatnya lain, kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Dah tetap dah kawin lagi ya. Karena hadisnya innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, niat yang paling top, yang paling mantap adalah lillahi ta'ala. Niatkan karena Allah pagi haji. Susah karena yang lain. Ada orang tuh pagi haji karena niatnya salah. Na'udzubillah. Balik dari haji karena undang selamatan haji. Daan pagi. Ngapa dek? Di undangan daan ditulis H titik. Ya long tangdaan pagi tadi selamatan haji Pak Bahri. Biak salah nulis undangan. Ngapa dek? Daan ditulisnya H titik. Aku kan dah pagi haji tahun lalu. Dan tahu gitu aku dah Pak Haji, ha? Dah ya salah niat pagi haji. Balik dari haji, dan kana panggil Pak Haji dan bunyi. Dari mana long? Sanyam nang. Oh long dari mana long? Sanyam. Long dari mana? Kau ngomong dengan siapa? Ngana long lah. Dan kau lihat ke songgokku putih tu. Hati-hati salah niat. Niatkan haji untuk Allah. Kalau untuk Allah, insya Allah hajinya pasti mabrur. Orang yang dapat haji mabrur, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, al-hajju mabrur, laisa lahu jaza, dakhalal jannah.
Orang yang dapat haji mabrur tidak ada balasannya kecuali pasti masuk surga. Mau keadaan masuk surga? Bapak-bapak mau masuk surga? Hari itu mau? Hari itu mau keadaan? Nah, mikir-mikir malam tuh. Ngapalah tang rupiah takut inyan nak mati. Di Dungun Laut suah ke mati lampu. Suah. Biasanya kalau kena umumkan mati lampu kala jam 11 siang. Bukan lagi orang yang nak ngacas HP ngacas, siap-siap. Yang nak masak, yang nak ngiling, yang nak ngetik. Karena jam 11 mati lampu. Bukan lagi orang siap-siap barang nak mati lampu. Tapi ngape tandaan siap-siap mati. Kita tuh mati, tang masih banyak nyantai, masih suka gosip, ngomongkan orang. Ya dan siap-siap namanya. Mohon maaf di Dungun Laut saya dapat kabar yang suka nak ngomongkan orangnya bapak-bapak. Ibu-ibunya jarang ketinggalan. Mati lampu semenar siap-siap nyawi itu yang dan kena umumkan. Tang dak lalu siap-siap. Kenapa? Memang mati ya dirahasiakan. 3 rahasia mati. Pertama, dirahasiakan waktunya. Acungkan tangan yang tahu bila mati. Si An yang tahu. Kalau diberi tahu pun tak takut juga kita, Pak. Pak Bahri diberi tahulah malaikat misalkan. Bahri, kalau kau mati jam 11 kata malaikat. Jam 10 dah nangis dia tobat. Ya Allah, sebelumnya aku dicabut. Terimalah tobatku ya Allah. Takut nak mati. Lah kayak jam 9 dia dah pergi ke pasar beli kain kapan. Kayak pagi nyari tanah lah ngalik seorang. Ngapain tak ngalik lagi? Aku mati jam 11 lah. Si anu orang yang nak nguburkan jadi aku nguburkan seorang. Ngari. Andai diberi tahu waktu mati ngari juga kita, Pak. Yang kedua dirahasiakan tempatnya. Nggak ada kita yang tahu seperti apa di mana tempat kita mati. Galau juga Pak mun diberi tahu bila kita mati ya. Belak kampung diberi tahu lah malaikat pung kalau kau mati di rumahmu. Kita majuk deh. Yoh mana belak kampung majuk ke malaikat. Takut mati. Diberi tahulah malaikat kalau kau mati di acara selamatan haji Pak Bahri. Kata malaikat nyebut pelak kampung weh. Dan pagi dia. Yoh mana pelak kampung? Dia mati di rumahnya di sebelah. Nah, yang ketiga dirahasiakan caranya. Ada orang yang mati tengah lam, tersalam. Ada kan bui? Ada yang mati kena langgar. Ada yang mati takkan tidur. Ada? Malah depan rumah saya waktu hebat lagi Pak. Di depan rumah saya inyan, dia takaan merokok. Belabik rokoknya kiai mati. Rokoknya belabik kiai mati. Jadi siapa yang mati? Masya Allah cerdas orang Dungun Laut. Biasa pintar-pintar. Jadi sebenarnya dan perlu diceramahi itu pintar. Nah, niat itu harus dipasang. Niat hajinya haji mabrur. Mudah-mudahan jadi haji mabrur semuanya. Pasti masuk surga. Oh Pak Ustadz, haji mabrurnya ya ada enggak tanda-tandanya? Waduh. Ada tanda haji mabrur ya ada. Cuman mohon maaf, dan bisa dilihat dari fisik, dan bisa dilihat dari penampilan. Jangan Bapak ngatakan, oh dia dulu ya waktu pagi haji ya hitam dia ya. Tuh balik haji tang putih mukanya ya, mabrur dia ya. Salah. Pagi hitam, sekali balik haji lalu putih, boleh jadi di kamar tolen di sini. Di hotel kajaannya. Orang ke masjid, dia ke masjid. Panas Pak, kata dia. Aku di hotel aja. Ya kalau cuma nak pagi makan tidur, sodah dah weh nak ke Makkah.
ngabiskan duit puluhan juta, ninggalkan anak bini keluarga, ninggalkan kampung, ke Sinun makan tidur, sodah nak ke Makkah. Disambas hotel Temunggur. Ada hotel Parades, ada hotel Pantura, ada hotel Trigas, ada hotel Sambas Indah, ada hotel Linsai. Oh, sampai hafal saya hotel-hotel. Ngapalah nak sampai ke Sinun pagi makan tidur. Jadi ngapain kami ke Sinun? Ibadah. Ibadah. Karena kata Nabi, solatun fi masjidil hadza. Siapa yang solat di masjidku ini, masjidku maksudnya Masjid Nabawi, khairum min alfi solatin fi masiwah. Lebih baik daripada solat 1000 rakaat di dungun laut. Serakaat di Masjid Nabawi 1000 rakaat bandingannya di dungun laut. Illa kecuali Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Khairum min mi'alfi solatin fi masiwah. Lebih baik daripada 100.000 rakaat di dungun laut. Di Masjid Nabawi 1000, Masjidil Haram 100.000. Biar nak patah tulang orang dungun laut sembahyang, daan te kajar basarnya pahalanya di Sinun. Tapi mohon maaf Pak Haji, sanak gara-gara ceramah itu lalu balik dari haji daan sembahyang. Yo Pak Haji, balik dari haji tang daan sembahyang. Masih banyak tabunganku. Kalau kira-kira dah nak habis ya lah, bro aku sembahyang. Ada kawan pagi haji putih, pas balik hitam. Dah kata orang, mabrur Pak Haji. Angkin hitam dia balik dari haji. Boleh jadi IED yang mabrur. Karena itu musim panas. Kawan bolak-balik ke masjid, salah lah. Naan batah dari kamar aku ke situ ibadah pagi. Mohon pagi haji itu ya agak jauh memang hotelnya. Sedang juga berjalan 1 jam, 1,5 jam sebelum azan dah turun dari hotel. Nak sembahyang zuhur jam 10.30 dah turun. Untuk ibadah di dalam masjid, solat sunnah hajat, solat tasbih, baca Quran. Kapak baca Quran Pak Ustaz, berzikirlah subhanallah, 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 subhanallah. Usah nak banyak ngomongkan urusan dunia di sini. Muna ada kawan Pak Bu kala ngajak ngobrol urusan dunia, usah nak dituluikan gila. Terus saja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lung katanya sawit naik dikit, subhanallah, subhanallah. Naiknya 400 rupiah, subhanallah, subhanallah. Kita situ nak ibadah, bukan cerita sawit. Jadi gimana cerita sawit kalau di hotel kita sambung? Nah, gitu dia ibadah. Misalnya kalau nak nelpon di kampung boleh enggak Pak Ustaz? Boleh nelpon, tunggu cari waktu istirahat. Jangan takan di Masjid Nabawi nelpon. Oh, kami lagi di Masjid Nabawi. Tolong jamuran kalau diangkat ya. Masih cerita jamuran. Dah di Sinun fokus ibadah. Makanya yang akan berangkat pasannya dah Pak RT, Pak Dusun. Oh, Pak Dusun, kata Pak Haji Bahri, aku tuh nak pagi haji. 40 hari ninggalkan kampung. Pantau-pantau juga kalau rumah kami. Anggap dah we rumah kami tuh macam rumahmu juga. Anakku ya dah macam anakmu juga. Tapi biniku usah nak binimu juga. Dah disarahkan namanya. Kalau disarahkan dah masalah. Sah nak dipantau-pantau 24 jam sah payah kau nak mandi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa ciri haji mabrur? Ciri haji mabrur cuman sige. Dah habis waktunya tuh. Masih 5 menit, masih 5 menit. Dah jam 10.30. Perut saya pun dah ngerubuk. Dari sekian banyak yang hadir, acungkan tangan yang paling jauh sampai situ. Saya kan yang paling jauh melewati sungai. Nah, ciri haji mabrur cuma satu naang. Apa ya Pak Ustadz? Setelah balik dari haji, setelah balik dari Makkah, Bu, Ibu tang sagian fokus milati saya ya. Saya mau melihat ibu-ibu ya hilang bahan ceramah gue. Makanya keluarkan dulu lah tuh Pak Jalapal.
Saya karena undang ceramah karapnya tadi Pak Lak Kampung dah ngomong, Ustadz ada ke jadwal untuk BKMT. Saya itu udah terkenal sebagai ustadznya BKMT. Sampai provinsi BKMT ngundang saya. Bingung saya. Terbayak penceramahnya saya. Ngapa masih ngundang Ustadz Hatoli? Apa kata kita BKMT? Ustadznya ganteng. Ya masa cantik lah bu. Ganteng lah saya, gangguan telinga. Gaya terengnya biar. Ciri haji mabrur hanya satu. Apa ya? Setelah balik dari haji, setelah balik dari Makkah, ada perubahan dalam hidupnya ke arah lebih baik. Jadi mabrur. Ustadz, Pak Haji tuh waktu belum pagi haji, waktu belum pagi haji. Iya deh. Ayah ceramah ya. Waktu belum pagi haji, Pak Haji tuh Pak Ustadz malas ke masjid. Balik dari haji gimana? Alhamdulillah, setelah dia balik dari haji, dia rajin ke masjid. Bukan cuma rajin ke masjid, dia yang azan Pak Ustadz. Lah kaye, dia juga yang komat. Lah kaye, dia juga yang imam. Lah kaye, makmumnya tikar. Si anu ngawankannya. Pagi haji, malas dolok ke masjid. Balik haji, makin rajin dia ke masjid. Itu ciri haji mabrur. Kalau mak haji itu gimana? Kalau mak haji itu Pak Ustadz, waktu dolok belum haji, dia belum berangkat, palik, na'udzubillah. Itu balik dari haji gimana? Alhamdulillah, makin palik. Mabrur ya. Dolok Pak Ustadz kita minta daun pisang 2-3 helai masih mau dia mari. Kini apa katanya? Tabang aja. Malah disuruhnya tabang. Kan mau agi dia melihat kami minta daun pisang. Ya salah kita juga. Minta tolen. Kita tuh manusia ngadarlah juga. Mun guru saya ngajarkan, nih guru saya bu ngajarkan. Kalau dah 3 kali kau minta atau kau minjam, 3 kali minjam, berarti kau harus beli. Nyan ke? Suah minjam ke? Mundah 3 kali minjam kapak, berarti kau harus balik kapak. Usah hidup jadi beban orang. Orang perlu juga APG sampai nak ngutang-ngutang. Jadi kalau minta dengan manusia memang beda dengan minta dengan Allah. Kalau minta dengan Allah, makin karap kita minta, makin suka Allah. Tapi minta dengan manusia, makin karap kita minta, makin ngerigitan dia. Minta daun pisang. Hari pertama masih bagus mukanya. Minta daun pisang ilung, ambil wehnya. Hari kedua datang lagi, minta lagi daun pisang ni, ambil lah. Hari ketiga, minta lagi daun pisang ni, ambil. Hari keempat, minta lagi daun pisang. Kata bang aja dah ya batangnya. Begitulah minta dengan manusia. Makin karap kita minta, makin marah dia dengan kita. Dan kita manusia harus ngadar diri. Mundah 3 kali minjam, berarti kau harus punya seorang. Mundah 3 kali minjam motor, berarti harus beli motor. Duitnya ndak cukup Pak Ustadz. Kalau duit mudaan cukup nak beli motor, sementara dah minjam motor tolen, minimal kau balikan bensin. Jelas Pak? Itu mak kasih hinyan. Makasih hinyan tuh dicuci pundaan motor kawan. Manusia ndak tahu diri. Tadi kan saya sampaikan hadisnya, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepadamu, fakafiuhu, maka balas kata Nabi. Fa illam yastati fadahu lahu, tapi kalau ndak mampu kau balasnya, kau doakanlah dia. Nah, itu yang kedua. Dah habis waktunya? Udah jam 10:30. Nah, petang lambat aja itu. Sengaja dilambatkannya nampak. Udah 1 jam saya ngomong, belum lalu minum masih. Boleh kayak saya minum dulu, Bu? Pak? Daripada saya mati berdiri. Jangan kemana-mana ya. Saya akan kembali setelah lewat yang satu ini.
Bari lah segar ya taunya dia saya panas dalam. Makasihlah atas perhatiannya ya. Yang ketiga, terakhir tuh ya, sana nawar lagi. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau setelah Nabi Muhammad SAW meninggal wafat, itu sahabat kembali ke daerahnya masing-masing sahabat Nabi. Ada yang balik ke Persia, ada yang balik ke Palestina, ada yang balik ke Damaskus, ada yang balik ke Syam. Bertaburan sahabat Nabi setelah Nabi meninggal wafat. Nah, kalau ada sahabat yang nak pergi haji atau nak pergi umroh, maka kebiasaan tradisi sahabat adalah titip dua hal kepada orang yang nak pergi haji. Nah, itu kita titip kalak ke Pak Haji Bahri dan kawan-kawan. Dua hal dititipkannya kalau ada sahabat nak pergi haji. Apa ya Pak Ustadz? Pertama, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Haji Bahri, saya secara pribadi dan kepada calon-calon haji yang lain, nanti ziarahlah ke makam Rasulullah. Sampaikan salam kami orang desa Dungun Laut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dapat salam, ada salam dari masyarakat desa Dungun Laut. Gaya Pak nyampaikannya. Mudah-mudahan tahu bahasa Arabnya Pak. Mudah-mudahan tahu, nak nyaring-nyaring usah pakai garak-garakan ajak mulutnya. Ditanyalah kawan sekolah, Pak Haji, macam apa Pak Haji? Entah weh, aku mudah tahu tuh. Ada salam kata Pak Ustadz untuk Rasulullah. Itu yang biasa dilakukan oleh sahabat, nitip salam, salam kepada Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang menziarahi aku, ada waktu berziarah kepadaku. Terus kata dia, fa illam yazurni faqad jafani. Siapa yang tidak menziarahi aku, maka dia menjauhkan diri dariku. Siapa yang menjauhkan diri dariku, dia tidak dapat syafaat dariku pada hari kiamat nanti. Jadi nanti jangan sampai dengan ziarah. Supaya apa? Nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu dia. Yang kedua, doakan kami Pak, saya khususnya saya aja tuh yang nitip, doakan saya Ustadz Hatoli mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi nanti Pak, ya Allah matikanlah Ustadz Hatoli dalam keadaan husnul khotimah. Oh, tangsi anja ngaminkan ya. Nampaknya takut dia saya mati noloi. Pelak kampung ada Ustadz Hatoli. Mana yang bagus mati dulu, Ustadz atau pelak kampung? Hehehe. Pelak kampung mati, mohon maaf Pung ya, gurau-gurau ya Pung. Kalau pelak kampung mati, ngantri dah orang nak ngantikannya jadi pelak kampung, betul? Tapi kalau Ustadz Hatoli hari itu mati, 10 tahun akan datang, belum tentu dapat Ustadz macam Ustadz Hatoli. Jadi bagus Ustadz atau pelak kampung mati dulu? Saya terserah, saya ikhlas. Saya terserah, saya ikhlas. Bapak ibu nak noloi mati boleh saya nudi. Atau sebaliknya saya yang nudi. Bapak ibu noloi boleh juga. Semuanya yang penting matinya husnul khotimah. Nggak ada gunanya. Mana Pak? Oh, enggak nak balik noloi dia. Belum makan, saya balik dulu. Nggak kancing rasanya. Ya dia dah nak lakak ceramah berarti kancing-kancing. Tidak ada gunanya amal banyak, tidak ada gunanya sembahyang, tidak ada gunanya sedekah, tidak ada gunanya umroh haji bolak-balik, tapi matinya dalam keadaan beriman kafir. Nauzubillah. Makanya doanya husnul khotimah supaya mati dalam keadaan Islam. Itu dia yang malah dipasankan oleh khotib setiap Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam.
Adalah 3 poinnya yang dapat saya sampaikan. Bisa ke ibu ngingatnya yang 3 poin? La ilaha illallah. Jangan sedih, ada rekamannya. Nanti kami upload di Facebook, di YouTube. Jangan lupa tonton, like, comment, subscribe, and share. Nah, pokoknya nama channel YouTube-nya Ustadz Hatoli Official. Di Facebook juga Ustadz Hatoli Official. Ada Ustadz Hatoli Picture Cut. Kalau di TikTok Hatoli Salman .SBS. SBS-nya sama artinya. Bukan serba salah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau selama 1 jam saya sampaikan ini ada omongan saya yang nyinggung perasaan Bapak Ibu, daan berkenan di hati atau daan sopan, saya Ustadz Hatoli mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semuanya maafkan saya? Dah selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai situlah kita berpisah. InsyaAllah jumpa lagi di lain kisah. Selamat jalan menunaikan ibadah haji Pak Haji Bahri dan kawan-kawan. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.